Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Bunarif. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui kemungkinan dia salah membaca data besaran subsidi LPG seperti yang dikatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Purbaya menyatakan dia akan mempelajarinya, namun dia mengaku hanya membaca data yang disiapkan oleh stafnya. Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya. Kata dia ketika berbicara pada wartawan di Kudus, Jawa Tengah hari Jumat kemarin ya, tanggal 3 Oktober 2025. Menurutnya perbedaan angka dapat terjadi karena masing-masing kementerian memiliki hitungan yang berbeda. Sehingga perbedaan angka terjadi bukan berarti Kementerian Keuangan menambah-nambahkan sendiri harga asli LPG 3 kg. Saya salah data. Mungkin cara melihat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya kata dia. Saya yakin kata Purbaya pada akhirnya besarannya sama juga kok, uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya. Benarkah seperti itu bahwa hitung-hitungannya boleh beda tapi pada akhirnya sama? Nah, sebenarnya nanti kalau kita simak pernyataan dari Purbaya ternyata nggak seperti itu loh. Sebelumnya Purbaya itu mengungkapkan besaran subsidi BBM, LPG, listrik, dan pupuk dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari Rabu 1 Oktober 2025. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Next. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Nah, tadi kalau kita menyimak paparan dari Purbaya, data yang diungkap oleh dia tadi itu bahwa harga keekonomian LPG itu 42.750, sementara harga jual ke masyarakat sebesar 12.750. Ini menyebabkan pemerintah mensubsidi sebesar 30.000 per tabung. Ini per tabung LPG 3 kg ya. Dan ini berbeda dengan data yang sebelumnya diungkap oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anda masih ingat ya pada bulan Februari ya waktu itu ya, ketika Bahlil memutuskan menata alur penjualan LPG 3 kg itu, dan pada waktu itu melarang pedagang eceran menjual gas LPG 3 kg itu kan waktu yang bikin ramai sampai terjadi antrian di mana-mana dan keputusan itu dibatalkan ya, itu waktu itu oleh Presiden Prabowo. Bahlil mengungkapkan kenapa alasannya dia mencoba menata alur perdagangan tadi LPG 3 kg tadi. Dia ingin katanya supaya subsidi LPG itu tetap tepat sasaran karena subsidi dari pemerintah cukup gede datanya dan angkanya.
Dan menurut dia banyak yang tidak berhak itu memanfaatkan LPG 3 kg yang telah disubsidi, dan penjual eceran itu juga banyak menaikkan harga. Padahal harganya sudah dipatok oleh pemerintah supaya bisa terjangkau oleh masyarakat secara luas gitu, terutama yang berhak ya. Dari total subsidi per tahun sebesar 87 triliun. Nah, tadi datanya dengan Purbaya sudah beda ya. Ini jumlah yang tidak tepat sasaran itu diperkirakan mencapai 25 sampai 30%. Jadi antara 25 sampai 26 triliun. Nah, harganya yang dipatok setiap tabung itu menurut Bahlil pada waktu itu subsidinya sebesar 36.000 atau 12.000 per kilogram. Sementara harga jualnya dari Pertamina 12.750. Seharusnya kata dia rakyat bisa membeli per tabung itu harganya 18 sampai 19.000 rupiah, tapi ternyata ada yang dagang eceran yang menaikkan harga jualnya itu sampai 25 dan 30.000 per tabung ya, isi 3 kg. Kalau kita simak data dari Bahlil tadi jelas berbeda dengan yang disampaikan oleh Purbaya bahwa subsidi pemerintah itu hanya 30.000 atau 10.000 per kilogram, sementara total subsidinya kalau menurut Purbaya tadi yang digelontorkan untuk 41,5 juta pelanggan mencapai 80,2 triliun. Angka tersebut itu lebih rendah dari yang pernah disampaikan Bahlil tadi sebesar 87 triliun. Ini ada selisih angka hampir 7 triliun. Ya 6,8 triliun. Kita bulatkan 7 triliun. Sementara kalau Bahlil menyebut subsidinya mencapai per tabung itu per 3 kg tabung itu 36.000, sementara Purbaya menyatakan hanya 30.000. Jangan dilihat selisih 6.000-nya ya, tapi angka triliunnya tadi selisihnya ya. Yang satu 80,2 triliun, yang satu 87 triliun. Ini angka gede loh ya. Jadi mana yang benar angkanya ini? Ini duit APBN loh ya, dan harusnya harus tahu kita kemana itu ada selisih angka yang cukup besar itu. Dan soal subsidi ini kan semua harus sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Nah, merespon penjelasan dari Purbaya di DPR itu, Bahlil ini tampaknya dia cukup berhati-hati karena sebelumnya dia juga sudah sempat disentil oleh Purbaya penggunaan data subsidi yang terintegrasi terpadu itu ya. Dia kata Bahlil menduga bahwa Purbaya itu salah membaca data. Itu Menko mungkin salah baca data, yang mungkin butuh penyesuaian. Maksudnya ini karena dia menteri baru ya. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya, nggak jelas ini Bahlil menjelaskannya. Itu kata dia hari Kamis, sehari kemudian ya 2 Oktober 2025. Saya kan udah banyak ngomong tentang LPG. Mungkin Menko-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Ini tentu menarik ya, karena paparan di Komisi 11 ini kan harusnya betul-betul disiapkan dengan sangat matang ini, karena ini Menko adalah mitra dari Komisi 11. Dan kalau kemudian dia memberikan data yang salah, wah itu juga sangat serius datanya. Kita belum tahu apakah Purbaya yang salah atau Bahlil yang pada waktu itu menyebut subsidinya terlampau tinggi. Nah, Bahlil itu juga menjawab soal penggunaan data terpadu penerima subsidi yang dibuat oleh BPS yang sebelumnya juga disinggung oleh Purbaya. Menyangkut subsidi tentang satu data itu masih dalam proses pematangan, kata Bahlil. Data penerima subsidi energi disebut akan masuk dalam data terpadu subsidi energi nasional, data DTSEN, yang merupakan hasil kerjasama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik. BPS kan kerjasama dengan tim ESDM, jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu ya, kata dia. Nah ini maksudnya Purbaya lagi, jadi dia pertama dia menyebutnya itu salah baca data, sementara soal DTSEN tadi itu, data terpadu tadi, menurut dia kemungkinan Purbaya belum membacanya. Ini soal Purbaya menyentil Bahlil bahwa Kementerian ESDM belum penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN, penyaluran subsidi BBM ini diungkap sebelumnya ini. Ini dalam rapat kerja dengan DPR RI juga dengan Komisi 11, tapi sehari sebelumnya tanggal 30 September ya. Dia waktu itu menyatakan kita punya DTSEN, ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri SDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan, kata Purbaya. Ini menarik ini ya, kalau dia tidak menggunakan data terpadu tadi, dia menggunakan data apa, dan apakah itu yang menjadi penyebab kemudian kok angka subsidinya hitung-hitungannya lebih gede daripada angka yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Padahal kan duitnya ini pasti keluarnya dari Kementerian Keuangan gitu ya.
Makanya saya agak bertanya-tanya kalau sampai Kementerian Keuangan salah membuat datanya, ini bisa cilaka loh ya. Karena semua duit tadi untuk subsidi dan sebagainya itu semua keluarnya dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, dia harus betul-betul cermat ya. Sekali lagi ada selisih angka hampir 7 triliun loh ini ya antara datanya Bahlil dengan datanya eh, Purbaya ini. Nah, soal ini, soal polemik lah, walaupun Bahlil terkesan menghindar gitu, tidak mau berkonfrontasi dengan Menteri Keuangan, disentil oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Misbahun ini politisi Golkar ya, anak buahnya Bahlil. Jadi kalau ini Purbaya menyalah-nyalahkan menterinya, pasti dia, atau ketua umumnya maksud saya, di Golkar ya, dia pasti nggak terima loh ya. Karena itu meminta agar Menteri Keuangan itu tidak memberikan pernyataan di luar ranahnya sebagai bendahara negara. Maksudnya lu bendahara udah deh keluarin duitnya aja deh, jangan terlalu banyak cincong, mungkin gitu ya maksudnya kalau bahasa lugasnya ya. Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi pernyataan Menteri Keuangan yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antar kementerian. Itu Bisbakun membuat keterangan tertulisnya kepada wartawan hari Jumat ya kemarin tanggal 3 Oktober 2025. Ini menarik ya karena rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Komisi 11 itu langsung dipimpin oleh Misbahun, dan pada waktu itu ke rapat kerja dia banyak memuji-muji Menteri Keuangan ini. Nah, tapi kenapa sekarang dia justru membuat semacam sentilan atau kritik kepada Menteri Keuangan itu di luar forum itu, dan ini membuatnya dia membuat keterangan tertulis. Apakah kemudian Misbahun ini disentil atau bahkan dipanggil dan dimarahi oleh Pak Ketua Umum Golkar Bahlil? Kenapa dia membela Bahlil? Padahal kan dia ditugaskan di Komisi 11 itu harusnya ya itu adalah penugasan dari fraksi, dan itu artinya fraksi itu kan alat dari partai dalam hal ini yang dipimpin oleh Bahlil gitu ya. Jadi menurut Misbahun mestinya tugas Purbaya selaku bendahara negara itu memastikan bagaimana subsidi dibayar tepat waktu, transparan dan akuntabel. Misbahun ini juga mengingatkan bahwa Purbaya itu harus fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, bukan terjebak dalam polemik teknis. Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan. Nah ini menarik ya saya sebut tadi karena Misbahun adalah politisi Partai Golkar, dia Ketua Komisi 11, dan yang sekarang ini disentil atau bahkan sebenarnya diserang ini oleh Purbaya adalah Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjadi Menteri ESDM. Jadi udah mulai ada friksi ini walaupun tidak terlalu terbuka, tapi kita bisa membaca. Ini di bawah permukaan mulai ada friksi antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. Dan buat kita sih sebenarnya nggak penting mereka itu mau ribut mau apa. Yang penting bagi kita adalah bahwa uang APBN atau uang pajak dari rakyat itu betul-betul kalau memang digunakan untuk disubsidi itu memang satu tepat sasaran, dan kedua juga tidak ada manipulasi di situ. Kita kan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada data dari seorang bendahara negara yang mengeluarkan duitnya itu berbeda dengan yang menggunakannya. Tapi yang agak aneh di sini adalah bendahara negara merasa bahwa dia mengeluarkan lebih rendah sementara penggunanya dalam hal ini Kementerian ESDM menyatakan angkanya lebih besar. Tadi itu ya untuk subsidi LPG 3 kg itu kalau versi Bahlil disubsidi 36.000 per tabungnya, sementara versi Kementerian Keuangan hanya 30.000. Dari versi Bahlil total subsidi untuk LPG itu mencapai 87 triliun, sementara versinya Purbaya itu hanya 80,2 triliun. Kita nggak penting buat kita siapa yang benar siapa yang salah, yang paling penting itu duit negara itu betul-betul dikelola dengan amanah gitu, bukan malah jadi bancaan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.